truk ya PRT-nya sama warganya juga. Misalnya kayak saya main truk nih bang, hanya sama rumah, ya rumah yang kaya. Pokoknya gitu. Jadi karena saya punya di sana. Dua lantai 5. Menurut Ibu, seberapa buruk kemiskinan di Indonesia? Mungkin dari skala 1 sampai 10. Berapa banyak dari 10? Iya, maksud Ibu seberapa parah sih dari 1 sampai 10? Ya banyak juga sih sebetulnya ya. Nggak ada pandemi ini ya, Bu? Semenjak ini parah sih kelihatannya. Kayaknya sih ada penurunan ya. Jadi dibanding sebelum pandemi ini, saya pikir ada penurunan. Jadi skala 6 lah. 6? Ya. Semenjak ada ini, ada begini ini ya emang turun semua. Jadi lumayan parah ya. Iya, ya. Kalau orang dagang ya emang nyaman orang dagang ya lain jauh sama yang biasanya deh. Ini sehari biasanya kejual berapa, Bu? Sehari 2 kali deh, pagi sore. Terus pembelinya dulu ramai, terus sekarang enggak? Lain, Beda ya? beda jauh lah. Ke permasalahan kemiskinan gitu, itu karena ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi atau karena emang antar generasinya ada masalah Ya, gitu? karena ini ya, karena corona ini ya lain. Tapi sebelumnya belum separah itu ya, Bu? Ini ya, dulunya masih mendingan, masih ini ya paling. Karena emang pertumbuhan ekonominya juga menurun ya gara-gara COVID. Saya pikir kalau itu akibatnya sih sebenarnya dari atasnya dulu ya, karena apa? Dari generasi ya? Nah, regenerasi karena di pemerintahan tuh dari sananya dari atas, korupsi itu yang paling mempengaruhi kemiskinan di negara kita ini. Jadi saya pikir itu turun temurun lah itu. Jadi oke. udah adatnya orang Indonesia. Dengan gaya hidup mereka kayak gitu ya? Iya. Oke, nggak berkembang. Nah, gitu. Kayaknya generasi ke generasi makin sulit sepertinya. Kenapa tuh, Bu? Ya, Kira-kira? mungkin kerjaan kurang ya. Mm-mm. Angka pengangguran sepertinya banyak sih. Setelah lulus cari kerjaan kayaknya susah juga, sulit. Apalagi di masa pandemi kelihatannya lebih. Kalau lihat kanan kiri sekeliling kita sih kayaknya sulit, susah. Kita orang usaha begini aja juga merasakan banget. Oh iya, ini warung Rasa juga banget, terpengaruh iya. banget ya. Iya, apalagi orang ngontrak-ngontrak, yang anaknya banyak, yang ini itu usahanya ini. Melihatnya kayaknya ya prihatin banget sih. Oke, makasih ya, Bu. Itu kiranya pertanyaan dari kita. Halo semua, kali ini Economics Perspective kembali hadir dengan konsep yang sedikit berbeda. Karena sekarang ini, saya, Deva, perwakilan dari The 19 Economics, sudah duduk berhadapan dengan Bapak Teguh Dartanto PhD, selaku ekonom yang ahli dalam bidang kemiskinan, dan sekarang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Teguh. Yang Deva, Bagaimana kabarnya Pak? alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, begini ya, kalau kondisi dalam keadaan pandemi, kita mengadakan interview juga harus pakai masker, menggunakan prokes yang ketat, begitu juga dengan kondisi lingkungan kampus yang sebenarnya kosong saat ini ya Pak. Ya. Oke, mungkin hari ini kita akan membahas tentang ekonomi kemiskinan Pak untuk ekonomi perspektif jilid kali ini. Seperti yang kita tahu nih Pak, di Jakarta ini terlihat jelas ya adanya kayak ketimpangan sosial. Misal kalau kita lagi jalan-jalan ke Menteng gitu, mungkin melihat rumah-rumah elit ataupun ke SCBD melihat kantor yang menjulang tinggi. Tapi kalau kita melipir ke Tanah Tinggi ataupun Johar Baru, bisa dilihat masih ada pemukiman-pemukiman yang ya mungkin dikategorikan di daerah yang agak kumuh gitu Pak. Mungkin ada nggak sih sedikit pendapat dari Bapak melihat kondisi tersebut, sebenarnya apa root cause dari kemiskinan itu sendiri, serta hal tersebut bisa berdampak pada ketimpangan sosial Indonesia tuh bagaimana sih Pak sebenarnya? Makasih Deva dan teman-teman ekonomik ya, semoga dengan sukses. Isu mengenai kemiskinan dan ketimpangan ini adalah dua hal yang memang selalu berjalan beriringan ya, dimana dalam konteks Indonesia dan Jakarta memang
ketimpangan itu sangat tidak jelas ya. Anda bisa membandingkan SCBD dengan daerah lain, ataupun kalau bisa Anda membandingkan dengan daerah Menteng dan Menteng atas atau Menteng dalam, itu kan sama-sama Menteng tapi beda nama belakangan, beda kondisi. Sebenarnya ketimpangan ini adalah asalnya memang bermacam-macam ya. Salah satunya saya selalu menyebut namanya ketimpangan dalam kesempatan. Artinya yang kita sebut unequal opportunity. Ini yang mungkin sumber jangka panjang dari ketimpangan itu sendiri. Nah, ini yang mungkin kita perlu pikirkan bagaimana isu ketimpangan dan kemiskinan ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Artinya kita bisa menurunkan kemiskinan dan sekaligus menurunkan ketimpangan. Salah satunya tadi saya sumbernya adalah unequal opportunity. Artinya banyak kesempatan yang tidak merata dari seluruh anak bangsa untuk memperoleh misalnya akses kesehatan, akses pendidikan yang merata. Inilah mungkin salah satu sumber utama di ketimpangan di Indonesia. Walaupun memang akhir-akhir ini selama 1 dekade ini pemerintah sudah mencoba memberikan akses yang setara untuk setiap anak bangsa, siapapun mereka, dari manapun keluarga mereka punya hak akses kesehatan yang merata dengan adanya program JKN. Itu kan Universal Health Coverage, itu bagaimana kita memberikan jaminan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat di Indonesia terhadap akses kesehatan. Itu yang menurut saya penting. Yang kedua adalah akses pendidikan. Artinya akses pendidikan ini sangat berbeda karena mungkin di Indonesia akses pendidikannya bisa ya, semua orang bisa mengakses pendidikan untuk pendidikan dasar ya, SD SMP mungkin itu nggak susah. Tetapi kan yang membedakan adalah akses terhadap pendidikan yang berkualitas, ya kan? Mungkin kita sekarang ini fokusnya masih akses terhadap pendidikan, quantity aja, tetapi akses pendidikan berkualitas ini yang tidak merata. Nah, anak-anak dari keluarga kaya itu bisa memiliki akses pendidikan yang berkualitas, itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa dapat tambahan belajar, mungkin les dan macam-macam. Dan ini tidak dimiliki oleh anak-anak dari keluarga menengah ke bawah atau kelompok miskin. Nah, tapi sekarang memang kita sudah punya berbagai program beasiswa untuk mendorong kesempatan yang sama. Bahkan kesempatannya kan ada program-program yang namanya program Keluarga Harapan, itu kan untuk prasekolah ya, dan juga SD. Ada beasiswa, ada Kartu Indonesia Pintar, ada yang dulu ada yang untuk universitas, ada bidik misi dan macam-macam. Ini merupakan salah satu langkah dari pemerintah kita untuk mengurangi sumber-sumber ketimpangan di masa depan. Itu kan jangka panjang ya, karena penelitian saya itu juga menunjukkan bahwa sumber-sumber dari mobilitas sosial, mobilitas ekonomi yang utama itu adalah memang pendidikan. Artinya orang-orang yang berpendidikan itu pada jangka panjang dia memang bisa naik kelas. Saya banyak meneliti terkait dengan isu-isu economic mobility. Nah, itu ayah dan anak itu kita lihat. Ayahnya di tahun 93 itu kelompok miskin atau enggak, terus anaknya di tahun 2014 itu dia jadi apa? Itu kita teliti dan kita ikuti. Ya, teman-teman bisa baca langsung di papernya di Bulletin of Indonesian Economic Studies. Itu saya banyak berbicara mengenai economic mobility. Artinya kita perlu mendorong mobilitas ekonomi yang merata, akhirnya yang miskin bisa naik kelas. Dan sekarang kan Anda teman-teman juga bisa memahami konsep tentang ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif itu adalah bagian dari upaya kita mendorong menurunkan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan. Ya, itu artinya itu sumber utamanya adalah unequal opportunity. Walaupun mungkin banyak hal yang lain, tapi menurut saya bagaimana mencari solusi ketimpangan kita harus berpikirnya jangka panjang ya, long term ya. Artinya kesempatan yang sama, itu kan tadi hanya saya ngomong tentang kesehatan dan pendidikan. Sebenarnya banyak kesempatan-kesempatan yang lain yang juga nggak equal gitu. Mungkin teman-teman isu tentang privilege atau macam-macam itu ada, tetapi menurut saya itu
tetapi kita root yang terbesar adalah ketimbangan di dalam pembentukan sumber daya manusia, itu yang berbeda. Ya, saya sendiri adalah produk dari mobilitas, itu ya kan, saya dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, SMA di sana, ya harus sampai di sini kan itu juga nggak gampang gitu, berbeda dengan teman-teman yang sudah tinggal di Jakarta. Startnya beda, tetapi start yang berbeda itulah jangan sampai membuat orang itu nggak bisa maju gitu, sehingga fungsi negara adalah membuat ibaratnya equal of playing field-nya sama. Ini yang mungkin harus kita pikirkan. Oke. Baik Pak, mungkin saya bisa rangkum sedikit dari jawaban Pak Teguh tadi. Jadi memang root cause yang bisa kita lihat di sini dari kemiskinan atau ketimpangan adalah unequal opportunity yang terjadi. Jadi memang ada perbedaan kesempatan mungkin dari akses pendidikan yang berkualitas, juga kesehatan di Jakarta sendiri ataupun Indonesia. Dan tapi selain itu juga sebenarnya udah ada mungkin solusi-solusi seperti program keluarga harapan ataupun jaminan kesehatan masyarakat yang didukung oleh pemerintah. Dan juga sekarang kita perlu mendorong mobilitas ekonomi yang merata serta mendorong adanya ekonomi yang inklusif seperti itu. Oke, Pak Teguh, mungkin Pak Teguh, kita tahu Pak Teguh sering aktif dalam dunia akademisi dan juga sekarang masih aktif mengajar ya Pak. Mungkin kalau dari sisi akademisi nih Pak, bagaimana sih pandangan Pak Teguh terhadap kebijakan seperti tadi program keluarga harapan ataupun jaminan kesehatan masyarakat yang sudah dibuat oleh pemerintah? Nah, kebijakan-kebijakan ini sebenarnya sudah mengarah kepada pengentasan kemiskinan yang menyeluruh atau belum sih Pak sebenarnya? Kalau saya juga memang mengikuti ya, saya sudah salah satu expert di dalam bidang social protection ya. Siap. Saya rasa we are on the right track. Artinya memang desain program dan yang lain-lain itu sudah on the right track ya. Tetapi memang masih banyak isu di dalam implementasi ya. Ya artinya misalnya di program Jaminan Kesehatan Nasional JKN gitu kan. Meskipun pemerintah ini sudah memberikan tadi Kartu Indonesia Sehat kepada hampir 100 juta lebih orang, kepada penduduk miskin dan rentan, tetapi memiliki kartu aja itu belum cukup karena bisa jadi tidak ada akses atau fasilitas kesehatan yang merata di seluruh Indonesia. Ini jadi masalah kan, kamu punya kartu tapi nggak ada layanan kesehatan, kita nggak bisa pakai juga. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, isu di dalam kita punya Kartu Indonesia Pintar macam-macam dan programnya PKH, tetapi juga kita harus berpikir, pemerintah juga harus shifting dari pemikiran dari access education for all menjadi access of the quality education for all. Artinya kita berpikirnya nggak hanya quantity tapi quality. Ini yang mungkin perlu dipikirkan. Tetapi mungkin saya akan point out isu mengenai COVID. Bagaimana COVID-19 dan juga digital divide yang ada saat ini. Digital divide itu artinya ketidakmerataan akses informasi, akses internet itu bisa memperparah adanya kemiskinan dan ketimpangan selama pandemi. Data menunjukkan selama 2020-2021 itu pandemi itu meningkatkan kemiskinan dan meningkatkan ketimpangan. Kenapa? Karena kan orang miskin, orang yang rentan, nature pekerjaannya kan memang nggak bisa work from home kan. Mereka harus nggak bisa misalnya petani atau konstruksi atau industri manufaktur itu dikerjakan work from home kan. Mereka harus bekerja langsung di dalam on site ya. Ini yang menyebabkan kelompok miskin ketika ada pandemi itu nggak bisa bekerja, pendapatannya turun dengan miskin kan. Sedangkan kelompok kaya mungkin kelas menengah ke atas yang nature pekerjaannya bisa work from home, mereka tetap dapat pendapatan gitu. Sehingga inilah ketimpangan yang terjadi. Dan ini yang saya khawatirkan dari pandemi ini adalah learning losses. Ini masa depan ketimpangannya akan semakin melebar. Karena apa? Tulisan saya juga di BIAS itu juga menunjukkan yang tahun 2020 saya juga menulis mengenai Indonesia under the new normal. Itu saya tulis di Bulletin Indonesia Studies, itu menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin itu hanya 2 dari 10 yang paling miskin ya. 2 dari 10 anak dari keluarga miskin usia SD yang memiliki akses internet. Artinya ada 8 dari mereka nggak bisa belajar kan.
sistem belajarnya adalah schooling from home atau learning from home. Sedangkan kelompok yang di atas itu 7 dari 10. Nah, 7 dari 10 anak-anak dari kelompok paling kaya itu memiliki akses internet. Artinya apa? Nanti akan ada apa? Learning gap kan? Learning losses, learning gap. Inilah yang akan jadi, kita lihat nanti 20 tahun ke depan gapnya itu seperti apa. Ini yang harus kita pikirkan dan menjadi concern dari menurut saya pemerintah mengantisipasi ini di masa depan ini. Ketimbangan akan semakin parah terkait dengan isu di gap, di learning losses dan learning gap antara the rich and the poor ini di masa depan. Ini yang harus kita pikirkan ke depan. Terima kasih Pak Teguh atas jawabannya. Oke, mungkin kalau dari jawaban-jawaban tadi sudah kita tahu bahwa kalau tadi program Keluarga Harapan ataupun jaminan kesehatan masyarakat ini sudah di track yang tepat, sebenarnya sudah jalan di sesuai prosedur yang ada. Namun memang mungkin ada masalah di implementasinya ya Pak. Mungkin kita terlalu fokus terhadap kuantitas. Mungkin kartu sudah tersebar, semua orang mungkin sudah pegang kartu Indonesia Pintar, tapi mungkin akses yang didapatin dari kartu tersebut mungkin belum nyampe secara menyeluruh. Dan juga pandemi ini juga meningkatkan kemiskinan ya Pak. Mungkin ini agak menyinggung ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Untuk pandemi ini COVID-19, sebenarnya COVID-19 ini bisa dikategorikan sebagai salah satu kontributor besar dari peningkatan kemiskinan di Indonesia atau tidak Pak? Iya, sifatnya memang COVID ini, ya tadi saya sudah sampaikan di depannya, tapi sebenarnya COVID ini sangat-sangat mempengaruhi kemiskinan di tahun 2020 dan sampai tahun 2021. Walaupun sekarang sudah ada tren menurun ya, karena sudah ada pemulihan ekonomi. Saya rasa memang COVID ini ya tadi saya ceritakan bahwa sebagai kontributor utama dari kemiskinan, kenaikan kemiskinan di tahun 2020-2021. Ya, walaupun pemerintah juga melakukan perluasan dari perlindungan sosial ya, social protection dengan berbagai program yang ada, yang sebelumnya program-program itu diberikan untuk 40% ke bawah, sekarang sudah coba diekspand menjadi 60% ke bawah. Ya memang setiap ide itu pasti nggak terlepas dari kekurangan, tetapi dengan expansion dari coverage dari 40 ke 60% ke bawah, saya rasa ini juga menjadi bagian penting agar angka kemiskinan itu nggak melonjak tajam selama pandemi. Baik Pak, oke. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya Pak untuk hari ini. Ini sangat membuka mata ya, apalagi kita membahas tentang ekonomi kemiskinan saat ini dan memang terjadi di luar sana. Baik banget untuk kita terus mencari solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi saat ini, apalagi sekarang masih dalam era COVID-19 ya Pak, masih dalam pandemi. Begitu pula kita para generasi muda yang tadi sempat ada ancaman tentang learning losses itu ya Pak. Jadi emang sudah sepatutnya bagi kita para mahasiswa, para pemuda untuk menyelamatkan perekonomian ke depannya. Begitu, terima kasih banyak Pak Teguh atas waktunya. Sama sukses selalu ya. Amin. Semoga edisi Economic Perspective hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, dan The 19 Economics Global Economic Challenges pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih, sukses ya.